Oke, lebih dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Shalom semuanya. Oke, gimana kabarnya? Yang sini dengar puji Tuhan tetap semangat. Yang belakang apa? Amin. Yang belakang amin. Remon apa Remon? Luar biasa. Oke, Yohana gimana? Luar biasa. Oke, yang gini kah Denny ya? Ya udah saya di sini aja. Oh iya. Oke. Ya kita bangkit berdiri yuk. Oke, kita coba beri tos kanan kiri, muka depan belakang. Happy Sunday, lebih semangat buat Tuhan kita. Yesusku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Oke, kita siap memuji Tuhan, amin. Yesusku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Come on, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih Bapa. Come on. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Come on, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oke, mari kita bepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on! Are you guys ready? Kami kata Yesusku dahsyat. Kau Tuhan di pihakku. Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, silakan duduk. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah. Kita datang untuk menyiapkan hati kita. Mari kita menjadi seperti kita sudah belajar banyak tentang bagaimana kita setia. Kita belajar banyak tentang bagaimana iman kita. Mari kita benar-benar
memberikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Biarkan kita seperti di mana kayak seperti Daud pada saat dia dikejar-kejar Saul, tapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap memiliki hati kerinduan untuk mengenal Tuhan. Biarkan seperti Yusuf yang bahkan diusir, dibuang sama kakak-kakaknya. Biar seperti Daniel yang ada masalah sekalipun banyak orang yang meninggalkan Tuhan, tapi Daniel tetap setia dengan Tuhan. Mari kita benar-benar kayak memberikan sepenuh hati, kita mau belajar dalam setiap apapun yang kita sedang lakukan sekarang, apapun yang kita sedang berbuat. Mari kita benar-benar menyerahkan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau belajar setiap hari. Biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi hanya kehendak Tuhan yang jadi. Kita mau memberikan hati kita sepenuhnya. Oke, mari kita siapkan hati kita, just worship God. Kami katakan, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. ini kerinduan kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembuhan. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah. Kami katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung, kami katakan, semua yang baik dalam hidupku, hanya itu Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari. Mari kita sembah Allah kita sekali lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Bapa, tiada kasih yang mari kita sembah Allah kita. Come on, just lift up your head. Mari kita angkat tangan kita menyembah Allah kita. Bapa, kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Come on
GSF, come on church. Sekali lagi kami katakan, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari yang bukan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyertamu. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari kita siapkan hati kita, kami datang menyembahmu Bapa. Kami mau mengenalmu Bapa. Tiada kasih Tuhan. Yes Bapa. Tiada kasih Tuhan yang melebihi Engkau. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Bapa. Hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami. Jangan ada Tuhan Allah lain Tuhan di hadapan. Tapi biarlah Tuhan hanya kehendak-Mu Bapa. Kami mau mengenal Tuhan, kami mau mengenal isi hati-Mu Tuhan, kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Ku sembah Engkau Bapa. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap selamanya Tuhan. Kami katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, takkan selami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Engkaulah Allah Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Allah kita. Kita siapkan hati kita. Lembutkan hati kami Bapa. Hanya Engkau Yesus di hidup kami Bapa. Kami sembah Engkau. Selamanya Engkau tetap Allah Bapa. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Yesus. Come on church, just worship God. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di Katakan dengan iman kalian. Katakan dengan iman kalian bahwa hanya satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa. Sekali lagi kami katakan. Sekali lagi, come on church, come on SAF. Ku sembah Engkau Yesus. Yes Tuhan, hanya Engkau.
tetap Allah sekalipun segala sesuatu berubah. Bahkan dunia bergoncang, ya Tuhan, Engkau tetap Allah. Dan biarlah kami mengalami Engkau secara pribadi. Karena ketika kami mengalami Engkau secara pribadi, ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih setiamu yang tidak pernah berubah akan menjadi tempat untuk kami berlindung dari segala sesuatu yang kadang-kadang merebut hati kami daripada Engkau, ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat setiap saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur buat setiap komunitas yang ada. Kami bersyukur buat KTB yang ada. Kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua, ya Tuhan. Dan dengan rasa syukur itu Tuhan, kami ingin memfokuskan hati kami kepada Engkau saja dan mendengar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pikiran kami terfokus kepadamu. Dan sekali lagi benih firman-Mu akan jatuh di tanah yang gembur, ya Tuhan. Segala distraction, segala pengalih perhatian yang membuat kami teralih perhatiannya daripada Engkau, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk kemudian kami menyingkirkannya dan kami mempersembahkan beberapa waktu ke depan ini hanya untuk Engkau saja, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat datang bergabung kembali saudara-saudaraku, dan selamat datang buat Mama Pamela. Sudah jadi mama sekarang. Dan Michael dan juga saudara-saudara semuanya, bersyukur bisa bertemu dengan semua saudara-saudara pagi hari ini. Dan sekali lagi kita sudah memasuki bulan Maret ya. Wow, bulan Maret. Dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat seperti begitu ya. Tetapi apapun itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita pagi hari ini untuk fokus beberapa waktu ke depan untuk kita menyediakan diri firman Tuhan ditaburkan di dalam hati kita yang paling gembur, yang siap. Saudara-saudara, di dalam bulan Maret dan April kami merencanakan ini sebagai bulan komunitas, ya, bulan komunitas. Di mana di dalam bulan komunitas ini saudara-saudara, kita akan memfokuskan pelayanan kepada bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Kalau saudara-saudara mempelajari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, saudara-saudara, mereka gereja mula-mula itu ada dua kelompok besar. Bagaimana mereka bertumbuh. Yang pertama large group, kelompok yang besar, mereka berkumpul seperti hari Minggu ini. Itu large group. Dalam ibadah raya dikatakan mereka berkumpul di bait suci. Jadi mereka berkumpul di bait suci dalam jumlah besar. Lalu kemudian mereka juga berkumpul di rumah-rumah, berdoa dan memecahkan roti. Jadi mereka berkumpul juga yang kedua dalam kelompok-kelompok kecil. Dan itulah yang kita lakukan. Mengapa kita ada KTB, komunitas tumbuh bersama? Karena kita juga perlu kelompok kecil. Dan itu sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula dari dalam Kisah Para Rasul. Itu sebabnya dalam 2 bulan ini kita akan memfokuskan pelayanan kita bagaimana membangun komunitas yang ada. Ada komunitas, ada KTB Barat 1, Barat 2, KTB Timur, ada KTB mahasiswa, dan kemungkinan ada KTB yang lain. Kita terus membangun karena saudara-saudara 2 hal ini diperlukan. Kelompok besar dan kelompok yang kecil. Dan pagi hari ini di dalam seri firman Tuhan sepanjang bulan Maret, saudara-saudara, semua kata atau judul firman Tuhan dimulai dengan kata devote atau mendedikasikan, mengkhususkan, mengkonsentrasikan, devote ya. Jadi devote your heart atau devote our heart. Konsentrasi, menyerahkan hati kita. Untuk apa?
Saudara-saudara, komunitas tidak mungkin terbangun kalau hati kita itu tidak diserahkan untuk Tuhan. Tidak diserahkan untuk dipakai, saudara-saudara. Hati kita, jadi hati itu penting sekali. Hati itu penting sekali. Langsung saudara-saudara saya mengajak kita untuk membuka di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, ada satu ledakan komunitas yang luar biasa. Ini adalah kelahiran gereja di mana muncul orang-orang baru dan mereka kemudian membentuk komunitas. Mengapa mereka begitu luar biasa? Karena mereka menjadi komunitas yang mengalami perubahan hidup, saudara-saudara. Menjadi komunitas yang mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara, ada satu peristiwa yang besar. Komunitas tiba-tiba lahir bersama-sama. Kalau saudara perhatikan di sana, kemudian mereka ditambahkan menjadi 3.000 orang, saudara-saudara. 3.000 orang itu luar biasa, dan itu terjadi di mana? Itu terjadi di Yerusalem. Terjadi di tempat pusat keagamaan orang Yahudi atau yang disebut Judaisme. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang agamawi. Mereka begitu ketat, mereka begitu sungguh-sungguh beragama, saudara-saudara. Mereka kalau yang pria itu paling tidak setahun 3 kali mereka harus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan-perayaan hari raya penting. Hari raya Paskah, roti tak beragi, tahun Yobel, saudara-saudara, atau hari raya pendamaian. Pria khususnya laki-laki, mereka harus pergi ke Yerusalem setahun 3 kali, saudara-saudara. Kalau sekarang nih saudara kita itu seperti naik haji begitu ya, saudara-saudara. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang mereka tahu bagaimana menjalani hidup yang beragama. Tetapi kemudian kita memperhatikan, sekalipun mereka menjalani hidup agama mereka, ritual upacara agama, tetapi hati mereka kosong, saudara-saudara. Hati mereka kosong. Mereka melakukan ritual tetapi hati mereka kosong. Hati mereka tidak mengalami bagaimana Tuhan itu hidup di dalam diri mereka. Dan saudara-saudara, kita bisa saja menjalani kehidupan agama, tetapi hati kita kosong, saudara-saudara. Hati kita tidak benar-benar menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan itu saudara-saudara yang kemudian, tetapi kita mau fokus dulu dengan sebuah ledakan komunitas orang-orang yang mengalami perubahan hidup. Bayangkan saudara-saudara, orang-orang mengalami perubahan hidup dalam waktu yang bersamaan. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itu luar biasa. Dikatakan di sana orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu diikuti praktek berikutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Sewaktu mereka berkumpul, saudara-saudara, sebelumnya murid-murid mereka berkumpul di sebuah ruangan takut di Yerusalem. Tetapi kemudian ketika Roh Kudus turun, lalu Tuhan memakai para murid-murid ini. Saya perhatikan ada beberapa hal yang fenomenal, hal yang luar biasa. Yang pertama dikatakan adanya pertobatan. Mereka memberi diri dibaptis. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara-saudara.
pertobatan itu sesuatu yang ringan atau sesuatu yang biasa saja atau sesuatu yang luar biasa menurut saudara-saudara? Membuat orang bertobat itu gampang atau sulit, saudara-saudara? Saya mau tanya pertanyaan yang lain. Enggak gampang kan ya, saudara-saudara? Saudara punya teman-teman, saudara mungkin menasehati mereka, saudara mungkin mereka bahkan sudah sampai kena masalah sedemikian rupa, tapi untuk hati mereka kemudian bertobat itu rasanya sulit, seringkali tidak mudah. Tetapi perhatikan ini, ada pertobatan dan memberi diri dibaptis berapa? 3.000 jiwa. Saudara-saudara. Wow, bagaimana ada pertobatan yang masif seperti itu, memberi diri dibaptis. Lalu yang fenomena yang lain yaitu yang luar biasa, ada pertambahan jiwa tadi, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu ada ketekunan merenungkan firman, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Lalu ada persekutuan, mereka bertekun di dalam persekutuan. Saudara-saudara, ini kelompok yang kemudian mengalami pertobatan, yang kemudian membuat mereka dikenal dan ada pertambahan jumlah lagi, lalu mereka hidupnya bertekun merenungkan firman dan pengajaran para rasul. Mereka excited, mereka begitu antusias, bertekun. Kata yang dipakai itu bertekun. Kalau saudara belajar bahasa asli, bertekun yang dipakai itu adalah bertekun terus menerus. Sampai saudara-saudara, sampai kemudian mereka makin kenal satu dengan yang lain, mereka makin dekat satu dengan yang lain dan terbentuklah komunitas gereja orang percaya. Kalau dulu awalnya hanya murid-murid Yesus yang akrab satu dengan yang lain, susah senang bersama-sama. Mereka sudah tahu Petrus modelnya seperti apa. Petrus yang paling senior, Petrus yang paling merasa, awal-awal Petrus yang merasa paling kuat, paling pahlawan, paling membela gurunya. Tapi kemudian Tuhan patahkan semua itu, izinkan Petrus menjadi rendah di hadapan teman-teman yang lain. Betapa kekuatannya itu tidak seberapa. Tetapi saudara, para murid kemudian bukan hanya akrab di situ saja, tetapi Tuhan tambahkan dengan orang-orang yang bertobat. Saudara-saudara, mengapa penting membentuk komunitas, memikirkan komunitas? Karena saudara-saudara melalui komunitas, saudara-saudara kita perhatikan di sini, orang-orang yang bertobat itu akan dirawat, saudara-saudara. Orang-orang yang bertobat itu akan dirawat. Kalau saudara perhatikan, mereka setelah memberi diri dibaptis, lalu mereka bertekun merenungkan firman dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Saudara-saudara, komunitas itu diperlukan karena komunitas adalah follow up, tindak lanjut dari orang-orang yang sudah mengalami pertobatan. Dan ini terjadi di Yerusalem, pusat dari Yudaisme, tempat di mana Yesus ditangkap, saudara-saudara, tempat di mana Yesus seperti nama Yesus yang tadinya dielu-elukan di Galilea, lalu ketika melayani ke Yudea, ke Yerusalem, maka nama Yesus seperti seolah direndahkan oleh karena tidak berdaya dia ditangkap. Jadi seolah-olah Yerusalem adalah titik kekalahan Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit dan Roh Kudus turun ke atas murid-murid, apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang tadinya sebagai titik kekalahan, titik kegagalan, tetapi oleh karena Roh Kudus turun ke atas mereka, maka kemudian terjadi ledakan komunitas. Saudara dan saya harus percaya, sekalipun di dalam hidup kita ada titik-titik di mana itu kita anggap sebagai titik kekalahan kita, titik kegagalan kita, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan untuk justru di titik itu akan ada banyak pertobatan. Amin, saudara-saudara. Pertanyaannya, apa rahasianya sampai itu bisa terjadi? Apa rahasianya sampai lahir komunitas? Dan saudara-saudara, setelah
berapa tahun kemudian saudara-saudara, saya membaca buku sejarah. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika kekristenan bertumbuh, sebelum mereka mengalami penganiayaan di Yerusalem, kemudian bertumbuh menjadi sebuah ada house church, gereja rumah atau seperti KTB itu, ada sekitar 100 KTB, saudara. Jumlahnya bisa sampai 20 orang sampai 100 orang, satu KTB. Luar biasa, saudara. Tempat di mana di situ nama Yesus seperti dilecehkan, diremehkan waktu Yesus disalib, ditulis inilah raja orang Yahudi sebagai cemoohan, saudara. Sebagai Yesus, sebagai pribadi yang seolah-olah tidak dibanggakan lagi. Bahkan murid-murid bersembunyi karena takut. Sebagai murid-murid Yesus, mereka mengalami tekanan secara sosial di Yerusalem. Tetapi saudara, Tuhan balikkan situasi itu. Ketika rahasia ini terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Ada beberapa rentetan peristiwa yang terjadi. Kalau kita baca, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara perhatikan, ini kunci bagaimana kegerakan, terobosan itu terjadi. Ada sekumpulan orang dalam jumlah besar bertobat bersama-sama. Itu diawali ayat 37. Hati mereka sangat terharu. Ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua. Sebuah pertobatan yang luar biasa terjadi. Itu bukan dimulai dari program, saudara. Bukan dimulai dari program. Tapi dimulai dari hati yang dikatakan terharu oleh karena mendengar firman. Ini saya kemudian kira-kira jemaat SAF ketika mendengar firman bagaimana ya? Ketika saudara mendengar firman, karena ini kunci saudara. Ini kunci. Ini kunci. Kalau kita tidak memandang bahwa kalau saudara, karena itu awal di sana ayat 37. Ketika mendengar pernyataan, mendengar khotbah Petrus, hati mereka terharu. Setelah terharu, kemudian diikuti dengan apa? Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kubuat? Saudara, ada respon balik. Nah, kalau proses ini tidak terjadi, saudara, proses ini tidak terjadi, maka hal-hal yang berikutnya, mereka bertobat, memberi diri dibaptis, tidak akan terjadi juga. Jadi dimulai dari hati, saudara. Dimulai dari hati. Hati yang disentuh oleh firman Tuhan. Hati yang disentuh oleh firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara ketika mendengar firman Tuhan, ketahuilah saudara-saudara, sekalipun orang-orang ini adalah orang-orang yang beragama, orang yang sudah punya keyakinan sebelumnya sangat kuat, mereka pengetahuannya Alkitabnya begitu banyak, tetapi ketika Petrus berkhotbah, hati mereka tersentuh. Dan itulah awal mula kegerakan terjadi, yaitu hati mereka tersentuh oleh
firman. Dan ini mengingatkan satu pernyataan bahwa kalau Anda duduk di KFC, tidak akan mengubah Anda menjadi fried chicken. Kalau saudara dan saya duduk di gereja, tidak akan mengubah kita menjadi murid Kristus. Kenapa? Kalau tidak ada hati yang tersentuh oleh firman. Dan ini penting saudara-saudara. Karena kita bisa saja melakukan banyak hal, banyak program. Tetapi kalau hati kita tidak tersentuh saudara-saudara. Hati kita tidak dimiliki oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara akan ada mood yang up and down saudara-saudara. Seperti Petrus. Hati Petrus dengan kekuatannya mengatakan kepada Yesus, Guru, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun semua tinggalkan engkau, saya tetap akan berada bersama dengan engkau. Nah, saudara-saudara perhatikan ini. Tetapi saudara-saudara, omongan Petrus ini adalah omongan dari dirinya sendiri. Memang baik, memang positif saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ada umurnya singkat saudara-saudara. Setelah ada tekanan, ada kegagalan. Yesus ternyata benar-benar di hadapan matanya belum pernah terpikirkan bahwa Yesus dianiaya, direndahkan dan itu menghantam jiwa Petrus. Sehingga kemudian Petrus lari. Saudara-saudara, ternyata penting sekali untuk hati kita disentuh oleh firman. Karena Roh Kudus akan menjamah hati kita yang telah disentuh oleh firman. Yang berikutnya saudara-saudara kita lihat selain hati yang disentuh lalu mereka menyerahkan diri diikuti dengan pertobatan. Mereka menyerahkan diri. Hati yang disentuh harus diikuti dengan penyerahan diri. Dan bukan hanya penyerahan diri, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Saudara-saudara perhatikan bahwa ternyata, ini saya membawa saudara-saudara pikirannya mundur ya. Jadi ini logikanya itu kalau kita kronologis itu dari mulai peristiwa 3.000 orang bertobat. Secara luar biasa. Lalu kita bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena hati mereka disentuh oleh firman. Terharu. Lalu kemudian, bagaimana mereka terharu? Karena khotbah Petrus. Tapi apakah Petrus memang yang khotbah satu orang? Yang khotbah hanya Petrus. Tapi saudara baca tadi, saya bacakan tadi di dalam ayat 14. Itu 11 rasul sama-sama berdiri dengan Petrus, saudara-saudara. Ini menunjukkan apa? Saudara, kalau Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman, biasanya di belakangnya ada beberapa orang kan ya. Dan itu bukan hanya pasang-pasangan aja gitu ya saudara-saudara. Itu ada maksudnya. Biasanya ada Kapolri, ada Panglima gitu ya. Kalau berhubungan tergantung pengumumannya saudara-saudara, tergantung pengumumannya. Jadi yang di belakang presiden itu menyatakan kebersamaan, menyatakan dukungan saudara-saudara. Nah dari sini kita melihat bahwa mengapa bisa terjadi pertobatan luar biasa. Karena hati mereka terharu, hati mereka tersentuh firman. Lalu firman Tuhan yang menyentuh itu seperti apa? Firman Tuhan yang menyentuh adalah ketika setiap saudara-saudara sebagai pemimpin bersatu hati seperti bersama dengan Petrus. Berdiri bersama-sama ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara seolah-olah berdiri bersama dengan gembala saudara sebagai pengkhotbahnya. Sehingga kesatuan itu mendatangkan kuasa saudara-saudara. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan saya percaya
Itu sebabnya mengapa Yesus mendidik para muridnya 3,5 tahun. Karena Yesus memastikan bahwa 12 muridnya akan berdiri bersama-sama dengan dia ketika kerajaan Allah diberitakan. Jadi dari sini saudara, hati, kembali kepada hati. Hati yang diserahkan kepada Tuhan itu apa maksudnya saudara? Kalau saudara menyerahkan hati kita atau hati saudara kepada seseorang, itu apa sih maksudnya? Ku berikan hatiku dan jiwaku, gitu ya. Apa sih maksudnya saudara? Apa? Menurut saudara, ketika saudara menyerahkan hati kita kepada seseorang, itu apa ya saudara? Bentuk penyerahan hati itu apa sih? Apakah kita hanya ngomong, aku serahkan hatiku kepadamu gitu. Langsung, ya terima kasih gitu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bentuk prakteknya itu apa? Kalau saudara menyerahkan hati saudara kepada seseorang, bentuk prakteknya apa saudara? Apa bentuknya? Itu kan abstrak ya. Menyerahkan hati itu abstrak. Tapi bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya ya saudara. Saya menyerahkan hati saya kepada Ibu Lili dan Ibu Lili yang atur keuangan saudara. Saya percaya kepada Ibu Lili. Saya percaya. Menyerahkan hati itu sesuatu yang abstrak. Tapi bentuk konkretnya itu apa? Bentuk konkretnya saudara percaya. Percaya kepada apa? Percaya yang pertama bahwa Yesus adalah juru selamat saudara-saudara. Kalau saudara masih ragu-ragu, itu berarti saudara hatimu belum engkau serahkan. Apakah engkau percaya Yesus adalah juru selamatmu? Kalau kita masih mengatakan begini, ya yang penting kita melakukan perbuatan baik. Loh, kalau gitu apa bedanya? Kalau itu untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Berarti kita hanya sebagai orang Kristen yang berpikir tentang keuntungan bahwa menjadi orang Kristen masuk surga, itu aja. Tetapi apakah engkau menyerahkan hidup atau hatimu kepada Kristus? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kita percaya perbuatan baik kita lah. Jadi saudara-saudara, percaya adalah bentuk konkret dari menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Atau kalau kita percaya menyerahkan hati kita kepada seseorang, ya kita percaya kepada dia. Jadi percaya adalah bentuk. Nah, kembali kepada iman. Jadi kalau saudara-saudara sekarang saya mau tanya kita semuanya. Saudara, percayakah saudara-saudara bahwa Tuhan sanggup memakai hanya 12 orang ini sebagaimana di Kisah Para Rasul? Demikian juga Tuhan sanggup memakai saudara dan saya. Saudara percaya? Itu loh, memberi hati itu seperti itu. Saudara dan saya percaya. Dan gak gampang saudara-saudara memberi hati. Ya, minggu yang lalu kami doa keliling, tapi minggu ini karena ada hal-hal yang saya harus kerjakan. Pagi hari kemarin saya mengajar secara online, ada beberapa pengerja dari sebuah sinode gereja dan mereka berada di Jakarta dan di Manado. Saudara-saudara, saya mengajar sehingga saya mempersiapkan mengajar dan saya minta mahasiswa untuk mereka bisa ke UNESA, mereka berdoa, ya mereka berdoa. Dan saudara-saudara, ya saya minta mereka melakukan itu. Tapi saya berharap mereka melakukan dengan hati, dengan percaya. Percaya, saudara-saudara. Penting sekali, saudara-saudara. Kalau kita mempercayai Tuhan,
Kalau kita mempercayai bahwa melalui komunitas kita ini ada jiwa-jiwa yang terpelihara. Kalau kita percaya saudara-saudara bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan bukan hanya soal pelayanan dan soal gereja. Tetapi saudara-saudara, mengapa kita menjadi tidak bisa menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Karena bisa jadi hati kita dipenuhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain. Hati kita dipenuhi oleh sesuatu yang membuat pikiran kita disibukkan kepada itu semua. Kekhawatiran kita, masalah kita. Sehingga hati kita penuh. Sehingga rasanya kita capek, hati kita lelah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Petrus mengatakan kepada orang-orang ini di dalam ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, apapun tantangan, persoalan kita, tetapi ketika kita belajar memberi hati kita kepada Tuhan, bertobat, maka dikatakan di sini kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ledakan komunitas itu terjadi karena ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang yang bertobat ini. Saya minta ditayangkan, ini. Tahun 1921 sebenarnya ada 2 pasang keluarga misioneri yang mereka kemudian terpanggil melayani di Zaire, Kongo. Ya. Ada dua keluarga namanya, ada yang keluarga Erikson, ada yang kemudian keluarga David Flood ini. Ya. Lalu mereka kemudian pergi ke sebuah desa, kampung begitu, dan mereka merintis jalan, mereka itu masih hutan, mereka membabat jalan, membuka jalan untuk menuju kampung tersebut. Tetapi ketika mereka sampai di kampung itu, mereka ditolak oleh kepala suku karena kepala suku takut dewa mereka marah karena kehadiran orang kulit putih ini. Jadi akhirnya mereka hanya diizinkan membangun rumah dari lumpur yang kemudian kering begitu, rumah ala Afrika, untuk tinggal di luar kampung. Dan saudara-saudara, pada akhirnya dua keluarga ini tinggal di luar kampung. Setelah sekian tahun, saudara-saudara, beberapa tahun kemudian, satu keluarga tidak tahan. Karena mereka tidak bisa akses ke kampung, sehingga mereka tidak bisa memberitakan Injil. Jadi mereka itu terpanggil ke Afrika, dan mereka ingin memberitakan Injil ke orang-orang Afrika. Akhirnya keluarga Erikson kembali ke kota, dan tinggal, tetap menjadi misionaris, tetapi tinggal di headquarter atau di cabang yang di kota, di pusat di kota, saudara-saudara. Sementara suami istri ini, David and Svea Flood ini, mereka tetap tinggal di situ. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu kali kemudian si istrinya, Svea Flood ini sakit malaria parah, sehingga David yang juga sebenarnya sudah tidak tahan dengan pelayanan karena tidak ada hasilnya. Sebenarnya David ingin kembali lagi ke kota. Tetapi karena istrinya sakit malaria berat dan sedang hamil besar, maka dia bertahan ya. Sampai kemudian saudara-saudara, istrinya melahirkan anak. Dan ketika melahirkan anak tidak berapa lama sebelum meninggal, istrinya berpesan kepada suaminya David ini dan meminta supaya anak perempuan yang lahir itu diberi nama Anvia, ya Anvia gitu ya namanya. Dan kemudian meninggal dunia. Lalu karena David ini tinggal sendirian,
dengan sebenarnya ada anak yang lain yang namanya David Junior gitu, yang sudah ada kakaknya si Anvia ini, tetapi karena kewalahan saudara-saudara, maka kemudian dia memutuskan untuk menutup pelayanannya. Dan dia kembali ke kota. Ketika dia kembali ke kota, dia begitu pahit, hatinya pahit. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh, saudara-saudara, bersungguh-sungguh melakukan pelayanan, melakukan semua yang terbaik yang dia biasa lakukan. Dan saudara-saudara, sebenarnya begini, sebelum Svea mati, pada waktu dia sakit, itu ada anak dari suku tersebut, sekitar umur 5 tahun, itu diizinkan oleh kepala suku untuk menjual ayam dan telur kepada keluarga David Flood ini. Itu sebabnya ada anak kecil dari penduduk asli yang datang, hanya datang beberapa waktu sekali, saudara, diizinkan datang untuk membawa telur dan ayam. Dan sebelum Svea meninggal dunia, dia berkesempatan menginjili, mendidik anak berumur 5 tahun tersebut. Dan kemudian Svea akhirnya meninggal. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali. Dan kemudian disambut dengan senang hati oleh almarhum yang sebelumnya yang masih hidup, oleh Svea ini. Dan dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Flood ini. Sampai kemudian Svea tidak mampu bertahan dan meninggal dunia. David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya yang membuat peti mati buat Svea, lalu menguburkannya. Dan saat dia berdiri di samping kuburan sang istri, dia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya di gubuk itu. Jadi dia kubur di dekat rumah. Dan timbul kekecewaan yang sangat dalam di dalam hati David. Sekali lagi saudara perhatikan. Hati David yang tadinya Pak David ini kemudian tertuju kepada pelayanan, kepada misi. Hatinya menjadi pahit karena kekecewaan. Dan kemudian dengan emosi tak terkontrol, kemudian David ini berseru, Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada. Anak sulungku kini baru berumur 3 tahun dan nyaris tidak terurus, apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Kau telah mengecewakan aku, Tuhan. Betapa sia-sianya hidupku. Saudara, ini menjadi benar kata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Begitu hati kita direbut oleh kekecewaan, hati kita dihuni oleh kepahitan, hati kita dibuni oleh kemarahan, hati kita dikuasai oleh ketakutan, hati kita dikuasai oleh keraguan-raguan, maka hati kita kemudian mulai perlahan tapi pasti sulit untuk mempercayai Tuhan. Akhirnya David kembali ke kantor misi di Afrika itu. David bertemu lagi dengan keluarga Erikson, rekan kerjanya. Dan kemudian dia berkata kepada temannya, saya akan kembali ke Swedia. Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini, anak yang baru lahir itu. Saya ingin titipkan bayi perempuanku kepadamu. Saudara-saudara, singkat cerita, bayi tersebut dibesarkan oleh keluarga Erikson dan Erikson kemudian kembali ke Amerika. Dan
Kemudian si Ania ini kemudian diberi nama baru, namanya Angie. Dan akhirnya Angie menikah dengan seorang pemimpin sekolah teologi. Ya. Dan ketika satu kali, saudara-saudara, Angie menerima majalah dari Swedia, kiriman majalah dari Swedia. Karena dia tidak mengerti bahasa Swedia, dia minta ada orang yang mengerti. Karena di situ, di majalah itu, ada foto, nama. Jadi saudara-saudara, bahwa di situ ada makam dari Svea Flat ini. Dan mengkisahkan tentang cerita misioneri ini yang kemudian bayinya sampai berita itu ditulis tidak diketahui ada di mana. Dan Angie sudah mendengar kisah ini dari orang tua angkatnya Erikson dan kemudian dia ingin pergi ke Swedia untuk mencari kembali papanya. Mencari kembali papanya. Dan tidak berapa lama kemudian saudara-saudara, Angie ini bersama dengan suaminya menghadiri sebuah konferensi di London. Menghadiri sebuah konferensi di London pada waktu itu. Dan ketika menghadiri konferensi di London, salah satu pembicara konferensi tersebut adalah seorang kulit hitam yang berkhotbah dan berasal dari selesai khotbah, Angie dan suaminya mendekati pengkhotbah kulit hitam ini dan bertanya, kamu berasal atau dari mana? Di Kongo dari mana? Lalu dia sebutkan nama daerahnya, kelahirannya, dan dia mengatakan, saya juga lahir dari sana. Apakah kamu kenal dengan David dan Svea Flat? Waktu ditanya begitu, kemudian orang kulit hitam ini, pembicara ini, pengkhotbah ini mengatakan, merekalah yang memperkenalkan saya kepada Kristus. Saya juga mencari mereka, saya tidak tahu. Tetapi David and Svea Flat adalah orang yang memperkenalkan saya kepada Kristus. Dan saudara-saudara tahu, kalau saudara Google, saudara-saudara, Jane Ruhita Dagora itu kemudian menjadi seorang hamba Tuhan di Afrika. Dia mendirikan banyak gereja, membuka banyak gereja, dan dia menggembalakan sebuah gereja. Kalau saya tidak salah, jemaatnya 100.000, saudara-saudara. Waktu mendengar itu, Angie kemudian mengatakan begini, saya adalah anak kecil yang lahir di desa itu dan saya adalah anak dari David dan Svea Flat. Langsung berpelukan. Mereka berpelukan, senang luar biasa. Dan akhirnya Angie melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang tuanya. Akhirnya dia pergi ke Swedia, saudara-saudara. Dan ternyata kemudian singkat cerita dia menemukan saudara-saudaranya satu persatu. Karena ternyata David Flat menikah dengan adik Svea Flat. Dan mereka kemudian berumah tangga dan melahirkan anak-anak. Tetapi karena kepahitan dari David Flat, saudara-saudara, dia tidak mau pergi lagi ke gereja, bahkan dia tidak mau nama Tuhan disebutkan. Karena hatinya begitu kecewa, hatinya begitu marah kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, kemarahan itu turun kepada anak-anaknya, saudara-saudara. Karena dia melarang mereka ke gereja, kemarahan itu turun kepada anak-anaknya. Sehingga kemudian David yang dulu pada waktu pergi meninggalkan Zaire itu berumur 3 tahun. Pada waktu Angie menemukan David, saudara-saudara, dia sedang duduk dan mabuk. Dan kemudian ketika Angie
kemudian berkenalan dan padanya bahwa ini adalah kakaknya. Lalu dia bertanya papanya ada di mana, saudara-saudara. Akhirnya dia cari papanya dan papanya pada waktu itu sudah sakit keras, diabetes, stroke, katarak. Dan ketika dia bertemu dengan papanya, dia mengatakan kepada papanya begini, "Pak, saya adalah anak yang kau tinggalkan di Afrika itu. Saya adalah Aina yang kau tinggalkan di Afrika." Lalu papanya kemudian mengatakan, "Maaf, saya tidak bermaksud meninggalkan kamu. Saya tidak bisa mengurus kamu." Itu yang terjadi. Lalu jawaban dari Angie, dia mengatakan, "It's okay, Pak. Sebab Tuhan telah memelihara aku." Waktu disebut nama Tuhan di hadapan David Flat ini, David langsung walaupun dia sudah stroke, mukanya merah dan dia mengatakan, "Jangan sebut nama itu di hadapan saya. Karena nama itulah menyebabkan aku kehilangan istri, menyebabkan aku meninggalkan kamu." Lalu kemudian Angie mengatakan kepada papanya, "Ingat Pak, anak kecil 5 tahun dari suku itu yang datang seminggu 2 kali. Saya telah bertemu dengan Ruhitan Dagora itu. Dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan." David Flat terkejut dan dia mengatakan, "Mana mungkin anak 5 tahun mengerti?" Ya, itu yang terjadi. Dari situ kemudian David Flat menangis, saudara-saudara. Karena dia telah sekian tahun marah. Hatinya telah dia devote kepada kebencian, kepada kemarahan, kepada kekecewaan. Dan itu merebut hatinya. Sehingga saudara-saudara, David kemudian kehilangan masa-masa yang seharusnya dia bisa menjadi berkat. Tetapi puji Tuhan, apa yang pernah ditabur tidak hilang begitu saja. Saudara perhatikan ini. Betapa pentingnya hati. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa merusak hati kita, saudara-saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Yang membuat kita kalau bicara tentang Tuhan, kita tawar. Itu hanya agama aja. Itu seperti orang pergi ke gereja yang lain, toh mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan. Gak ada bedanya. Saya mau bicara kepada saudara-saudara. Hatimu ada di mana? Karena yang membedakan adalah hati yang mau diserahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, bagaimana dengan hati kita? Kita bisa saja melakukan hal-hal yang kita sebut sebagai pelayanan, yang kita sebut sebagai orang Kristen. Tapi penyerahan hati itu didemonstrasikan dengan percaya. Percayakah saudara-saudara bahwa komunitas yang saudara layani adalah komunitas yang perlahan tapi pasti ada benih-benih yang kekal. Ada perkara yang Tuhan bisa kerjakan. Bisa jadi kita datang dengan satu beban. Ada perkara-perkara yang bisa merebut hati kita dari perhatian untuk Tuhan. Ada perkara-perkara yang seperti kalau hati kita adalah rumah. Itu seperti sudah tidak ada tempat lagi. Tuhan hanya berdiri di depan pintu.
Dan sekali-kali kita buka pintu dan mempersilahkan Tuhan hanya berdiri di pintu itu. Tetapi sisanya itu penuh dengan perabotan-perabotan, kesibukan-kesibukan yang membuat pada akhirnya kita juga kadang-kadang bisa mempertanyakan, Tuhan, saya sudah melakukan ini atau itu. Saudara, saya pernah berada pada titik di mana saya bertanya kepada Tuhan. Tetapi kesaksian dari NG ini, saudara, mengingatkan saya, start from your heart. Mulai dari hatimu. Kalau hatimu untuk Tuhan, Tuhan akan pakai itu. Mari kita datang bersama-sama. Saya ajak kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Pulihkan, 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 pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saudara-saudara, saya mengajak mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, saya percaya 12 orang murid Yesus yang satu hati, yang hatinya diserahkan kepada Tuhan, lalu Roh Kudus menjamah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang walaupun nelayan, tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi oleh karena hati mereka itu dikuasai oleh Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, dan mereka mempercayai bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka mereka berani, Petrus berani memberitakan firman kepada sekian orang yang sudah beragama. Mereka bukan tidak beragama, mereka beragama. Tetapi agama saja tidak cukup tanpa keselamatan. Agama saja tidak cukup tanpa penyerahan. Agama saja tidak cukup tanpa perubahan hidup. Dan itu yang Petrus beritakan, untuk mereka mempercayai Yesus sebagai Mesias yang mati dan bangkit. Mungkin bisa jadi saudara adalah keturunan orang Kristen kesekian, sehingga saudara dan saya belum punya pengalaman, atau kita seperti kabur pengalaman dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya hati kita kadang-kadang sulit untuk menjadi percaya, karena kita menjadi Kristen oleh karena budaya dan bukan oleh karena percaya. Ini waktunya, saudara-saudara,
akan memampukan saudara untuk melewati semuanya. Bahkan Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah bukti dari devoted heart, hati yang didedikasikan, yaitu percaya. Mari kita mempercayai Tuhan. Amin. Mari kita mempercayai Roh Kudus. Mari kita mempercayai Allah yang besar. Allah yang memanggil saudara dan saya. Saudara bukan kebetulan ada di tempat ini. Saudara dan saya mendengar suara Tuhan di dalam hati kecilmu, sekalipun suara itu mungkin kadang-kadang nyaris tidak terdengar. Tetapi kalau saudara melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, berarti saudara tetap mendengar suara Tuhan itu. Ikuti dengan percaya, karena itu adalah tanda bahwa hati kita serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan melalui perjamuan kudus. Saya minta Saudara Stefan yang melayan perjamuan kudus bersama dengan saya minta bantuan Ibu Lili untuk bisa melayani perjamuan kudus siang hari ini. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita ikuti perjamuan kudus dengan hati yang percaya bahwa darah Yesus telah menyucikan dosa kita. Bahwa tubuh Kristus menanggung segala sakit, penyakit dan penderitaan kita. Dan oleh karena pengorbanannya, saudara dan saya diampuni dan beroleh kehidupan yang baru. Dan menjalani kehidupan baru itu dengan Kristus yang bangkit. Bukan Kristus yang mati lagi, tapi Kristus yang bangkit. Sehingga kalau saudara dan saya sedang merasa berada pada titik-titik tawar hati, pada titik-titik keengganan, raise up, bangkit bersama dengan Yesus yang telah mengalahkan maut. Sehingga saudara beroleh gairah baru, sukacita baru mengikut Yesus. Mari kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus ini. Haleluya. Saya minta tolong untuk Bu Lili bisa berdoa buat perjamuan kudus. Bapa surgawi, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau-lah yang telah menyelamatkan kami, menyucikan hati kami, memberikan kami hati yang baru. Terima kasih Tuhan buat kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami tetap menjaga hati kami bersih di hadapan-Mu, bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami. Tolong kami Tuhan tetap mengasihi Engkau, menyerahkan hidup kami hari demi hari kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang telah menjadi juru selamat kami. Engkau Yesus Tuhan dan juru selamat kami, penguasa atas hidup kami. Kami percaya semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami, untuk membentuk kami menjadi serupa seperti Engkau Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat semua unsur-unsur perjamuan di mana kami diingatkan tentang betapa besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami bagi segala kebutuhan kami yang lainnya. Engkau pasti Tuhan peduli kepada kami melebihi Bapa yang ada di dalam dunia ini. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau bahkan memberikan nyawa anak-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami selalu diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan bukan hanya untuk kami, tetapi betapa besar kasih-Mu akan dunia ini. Tuhan, Kau pakai kami agar orang lain juga boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dibagikan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Bebas jahat
saudara-saudara, kitab Mazmur pasal 139 mengatakan, selidiki hatiku dan kenali jalan-jalanku. Mari dalam perjamuan kudus ini, izinkan Roh Kudus menyelidiki kita, hati kita, isi hati kita, kemana hati kita tertuju, siapa yang terpenting di dalam hati kita, dan apakah engkau percaya bahwa Yesus, Dia adalah Mesias yang berkuasa, yang bangkit dari antara orang mati, yang sanggup menyatakan kuasanya. Sekalipun kadang-kadang kuasanya tidak dinyatakan sesuai dengan kemauan kita, tetapi karena kita percaya kehendaknya yang terbaik, kita terus percaya bahwa kuasanya dapat dinyatakan. Haleluya. Apakah semua sudah terlayani dengan unsur-unsur perjamuan? Ya, kalau semua sudah saudara persiapkan. Angkatlah roti di tangan kanan saudara-saudara. Maka Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah tubuh Yesus yang telah menggantikan dan menanggung segala penderitaan dan susahmu. Dan oleh karenanya, engkau tidak menanggung sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan, engkau beroleh kekuatan yang baru. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Engkau tidak perlu lagi menyembelih korban binatang, karena darahku cukup satu kali untuk menebus setiap dosa-dosa. Sekalipun dosa kita sudah ditebus, tetapi kita harus tahu bahwa kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya selidiki hatimu, selidiki hati kita. Apabila dengan mulut kita telah berdosa, dengan pikiran kita telah berdosa, dengan perilaku kita telah berdosa, kita minta ampun sekali lagi kepada Tuhan. Biarlah darah Yesus menyucikan kita, sehingga kita akan menggenapi kehendak-Nya untuk hidup bagi Tuhan dan menyenangkan Dia. Di dalam pekerjaan, sesulit apapun, biarlah oleh karena darah perjanjian baru ini, kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Seberat apapun, setidak pasti apapun, ingatlah bahwa engkau tetap anak Tuhan. Oleh karena darah perjanjian ini, sehingga kita bisa berseru kepada Dia Bapa di surga, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat darah Yesus, sehingga setiap kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa Engkau sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami minta Tuhan menjamah apabila ada anggota keluarga kami yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Apabila ada di antara kami yang sedang berdoa,
untuk suatu pergumulan. Dan kami seperti mendapati kemustahilan. Ada perkara yang rasanya di luar kendali kami, di luar kontrol kami. Tuhan, Tuhan, kami minta sekali lagi Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan Engkau menjamah kami dan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum cawan yang berisi darah perjanjian yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. 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 Silakan duduk kembali saudara-saudara, dan saya serahkan untuk Erik menyampaikan. Terima kasih untuk Pak Agus untuk firman-Nya yang memberkati kita semua. Mari tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan pengumuman, juga kita mau memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berkati buat kita. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Tuhan, dan kami sungguh terberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebentar kami ingin memberikan sebagian dari apa yang bisa dilakukan secara online ya, dan juga mungkin kalau yang mau tunai juga bisa, nanti ada di belakang ada kotaknya, ada amplopnya, bisa diberikan ke sebelah sana juga. Oke, happy Sunday semuanya untuk kita semua. Apresiasi juga untuk kita yang datang on time hari ini. Welcome untuk kita semua ya. Banyak yang beberapa minggu ini udah nggak hadir, saya lagi datang hadir. Welcome untuk kita semua. Semoga kita bisa terberkati terus setiap hari Minggu juga di tempat ini. Lalu untuk pengumuman selama minggu ini di Selasa akan ada mall secara online biasanya ya, jam 7.30. Mari kita encourage semuanya juga untuk bisa kita berdoa bersama di mall ya. Dan juga untuk hari Kamis guys, seperti biasa kita akan ada KTB ya. Nah ini komunitas ini harus kita terus tumbuhkan guys. Jadi mari rajin untuk kita datang ke KTB, malah kita ajak teman-teman kita yang lain juga ya, yang mungkin udah lama juga nggak hadir. Mari kita ajak bareng-bareng untuk kita bisa ber-KTB bersama. KTB itu akan diadakan di 3 tempat, biasanya di KTB Barat 1, bersatu di nanti tempatnya akan menyusul ya guys ya, karena kadang-kadang kita ini lagi sering pindah-pindah juga. Nanti bisa diinfokan di Instagram juga ya. Ada KTB Barat 1, Barat 2 biasanya di rumahnya David ya, di Geraha, dan yang satu lagi di timur ya guys. Jadi nanti bisa cek melalui Instagram atau hubungi leader-leader juga di tempat yang kalian kenal juga boleh, untuk memastikan tempatnya di mana. Oke, mari kita KTB, jangan lupa hari Kamis harinya untuk KTB guys. Dan juga untuk hari Jumat ya, sekarang KTB mahasiswa sudah diganti hari Jumat ya. Jadi jam 6:30 malam, mari para mahasiswa dan juga yang masih ini bisa hadir untuk KTB mahasiswa. Juga untuk di bulan Maret ini, awal bulan saya bacakan ya, yang akan ulang tahun sebulan ini ya. Kemarin ada Valen, teman kita Valen yang berulang tahun. Tanggal 3 ada Grace. Grace siapakah ini? Oke. Grace ya, berulang tahun tanggal 3. Besok ada Rahel. Tanggal 17 ada C. Olive. Tanggal 26 ada Fanny sama Ethan. Tanggal 29 ada Feli. Mari kita bisa memberikan selamat juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini ya. Oke, segitu aja pengumumannya. Mungkin dari Pak Agus ada yang mau menambahkan. Terima kasih buat pengumumannya saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau welcome saudara-saudara untuk bisa terus hadir dan bersama-sama bertumbuh. Dan kemudian tadi rupanya hari ini pas Chris ulang tahun ya.
Dari daftar tadi saudara kita akan berdoa paling tidak buat mereka yang berulang tahun di minggu ini. Nanti di dalam doa penutup kita akan bangkit berdiri bersama-sama menyebutkan nama-nama mereka dan kita doakan mereka. Kalau ada di antara saudara-saudara dalam bulan Maret ini akan melakukan kegiatan bepergian dan lain sebagainya, kami dengan senang hati untuk bisa membantu saudara-saudara mendoakannya. Dan juga hari Selasa nanti akan kalau jadi ada pertemuan dengan para pilar untuk membahas tentang bulan komunitas ini dan Paskah. Akhir bulan ini akan ada Paskah, saudara-saudara. Jadi kita sekali lagi sebagai orang-orang yang percaya bahwa pengorbanan Yesus itu sungguh nyata, kita mempersiapkan diri untuk Paskah tersebut. Mari kita akhiri dan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bersama-sama untuk setiap kami yang sudah hadir. Biarlah hati kami, berapapun jumlah bilangan kami, hati kami menjadi milik-Mu Tuhan. Hati kami serahkan kepadamu. Saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Valen. Biar Tuhan Engkau memberkati dia. Dimanapun dia sedang berada bersama dengan Tang, Hendra Tang dan anaknya Taka. Tuhan berkati keluarga kecil ini ya Tuhan. Biarlah melalui pertambahan usia, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Keluarga ini semakin dekat kepadamu. Kami juga berdoa untuk Grace yang hari ini juga berulang tahun. Kami bersyukur, bersuka cita buat pertambahan usia ini. Karena kami percaya setiap tahun adalah tahun di mana kita kembali bisa melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas kehidupan Grace. Kami mau berdoa untuk tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia dan Tuhan berkati hidupnya. Apa yang direncanakan di tahun ini, Tuhan bekerja dan menggenapinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Demikian juga kami bersyukur buat setiap kami yang sudah hadir. Tuhan, kami senang sebab kami boleh bersama-sama sebagai satu keluarga mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang hadir dan minggu depan atau di hari-hari KTB kami boleh berkumpul bersama-sama dan hati kami semakin bergelora, membara bagi Engkau sehingga setiap pekerjaan kami yang Engkau percayakan Tuhan akan menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan untuk itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mengaruniakan kepadamu berkatnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa-masa di mana engkau mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi ketika hatimu tertuju kepada Tuhan, engkau akan mendapati jalan keluar. Engkau akan mendapati kekuatan, penghiburan dan pertolongan Tuhan. Yang oleh karenanya engkau semakin percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus